kita akan membahas Abu Sufyan, seorang pimpinan Quraisy yang tiba-tiba diangkat sebagai pimpinan tertinggi gara-gara Abu Jahal tewas ya di medan perang Badar. Nah, bagaimanakah Abu Sufyan yang ketika perang Uhud dia ikutan memerangi Rasulullah ya, dan dia sangat gengsi awalnya untuk masuk Islam. Tiba-tiba dia masuk Islam. Jadi ini banyak sekali ya peristiwa-peristiwa yang membuat beliau akhirnya menyatakan diri untuk masuk Islam. Terutama pasca perang Hudaybiyah, seperti biasanya gencatan senjata 10 tahun, Abu Sufyan melanjutkan rutinitasnya menjadi saudagar ke Syam. Pada waktu itu Syam dikuasai oleh orang Romawi. Tiba-tiba ketika lagi enak-enaknya nunggu pelanggan, surprisingly tiba-tiba datang tentara-tentara Romawi beberapa dan nanya, siapakah di sini dagang yang dari Arab, dari Quraisy? Ya. Pada waktu itu Abu Sufyan dan kawanannya bilang, saya. Oke, kalian ikut ke kekaisaran. Nah, awalnya Abu Sufyan mengiranya cuma dibawa ke kalau sekarang mungkin RT RW gitu ya. Tapi tiba-tiba Abu Sufyan terbelalak ya, dia dibawa ke sebuah istana kekaisaran yang pada waktu itu kaisarnya adalah Heraklius ya. Nah, kalau orang Kristen nyebutnya The Great Heraclius ya. Dibawa ke sana, Abu Sufyan menerima Q&A beberapa ya, dan harus menjawab. Jadi orang-orang yang ikut bersama Abu Sufyan disampaikan oleh Heraklius, bilang dia bohong kalau dia emang bohong, dan diam aja kalau dia berkata jujur. Ya, Abu Sufyan dipanggil ke depan karena dia adalah yang paling dekat nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu Abu Sufyan ditanya beberapa hal tentang bagaimanakah Nabi tersebut, apakah dia diusir. Abu Sufyan menjawab iya. Bagaimanakah tipikal pengikutnya, banyak yang lemah atau banyak yang kuat? Abu Sufyan menjawab banyak yang lemah. Ya. Apa kalian pernah berperang? Ya, berperang. Bagaimanakah komposisi pemenang dan yang kalahnya? Kata Abu Sufyan, kami saling menyerang, kadang-kadang kami yang kalah, kadang-kadang mereka yang kalah juga. Di akhir percakapan tersebut, Heraklius karena dia emang ya pengikut Kristen yang cukup taat pada waktu itu, yang mengimani Injil atau Bible pada waktu itu. Nah, Heraklius di akhir percakapan ini bilang gini, seandainya yang kamu katakan itu benar, maka percayalah, suatu hari kekuasaan orang yang mengaku nabi itu akan sampai pada tempatku ini. Abu Sufyan langsung terbelalak pada waktu itu, dan dia sudah mulai sadar ya bahwa ini sebuah kebenaran. Sebenarnya Abu Sufyan itu ketika di Mekah pun dia itu pernah mengintip Nabi Muhammad ya, sama dia bertiga nih, tapi tanpa kompromi. Abu Sufyan, Abu Jahal, satu lagi lupa namanya. Dia itu mengintip tanpa kompromi di pojokan rumah Nabi SAW untuk mendengarkan surat An-Najm ya. Nabi Muhammad pada waktu itu lagi membaca surat An-Najm, dan di akhir ayatnya ada ayat sajdah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasjudu lillahi wa'budu. Tiba-tiba ketika Nabi Muhammad sujud sajdah atau sujud tilawah, tiga orang ini secara refleks ikutan sujud. Jadi emang hanya sebuah keegoan saja ya ketika mereka tidak mau masuk Islam. Padahal sebenarnya sudah masuk gitu ya. Beberapa peristiwa yang di luar nalar, yang mana mereka pun sudah tertarik dengan Islam. Cuma memang menyatakan dirinya itu ketika akan sehari sebelum penaklukan Mekah tuh ya. Abu Sufyan awalnya nego-nego ya supaya tidak dibantai orang Mekahnya, padahal Rasulullah tidak akan melakukan hal itu. Abu Sufyan hanya khawatir. Nego ke Abu Bakar, Abu Bakar tolonglah kalau nanti ada penaklukan Mekah, jangan sampai orang-orang Mekahnya dibantai gitu ya. Kata Abu Bakar, saya nggak bisa ngomong apa-apa kalau Rasulullah sudah menentukan. Ketika ngomong ke Umar bin Khattab, kita tahu Umar bin Khattab sendiri adalah orang yang sangat tegas. Dia secara tegas bilang tidak gitu. Bilang ke Utsman, reaksi yang sama.
kena sam'an wa ta'atan gitu kalau Rasulullah sudah berbicara. Ngomong ke Ali pun sama ya, tidak ada negosiasi. Sampai akhirnya diberikan kelonggaran ya, yang memang menguntungkan egonya Abu Sufyan. Jadi pernah dibilang, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia akan aman. Nah, maka Abu Sufyan segera bergegas ke Mekah, kembali ke rumahnya dan menyampaikan kepada kaumnya. Pada waktu itu orang-orang Mekah curiga karena Abu Sufyan ini basisnya pedagang. Kata Suhail bin Amr dan lain sebagainya bilang gini, Abu Sufyan ini seorang pedagang nih, seorang saudagar. Kalau dia memilih, pasti pilihannya itu antara kalau tidak mendapatkan untung yang sedikit, ya, kalau tidak mendapatkan untung yang banyak, pasti dia memilih kerugian yang sedikit. Nah, ketika Fathu Mekah di hari tersebut, akhirnya Abu Sufyan menyatakan masuk Islam ya, diikuti oleh istrinya Hindun di keesokan harinya. Mungkin demikiannya tentang Abu Sufyan, seorang tokoh Quraisy yang awalnya memusuhi Nabi, menjadi pimpinan untuk memusuhi Nabi, tapi akhirnya masuk Islam juga. Demikian.